Orang tua Kanda orang biasa, Dinda. Bopo cuma juragan kayu. Sedangkan ibu Kanda... Siapapun mereka, kedua orang tuamu berarti orang tuaku juga. Kita akan datang bersama-sama, Kanda. Iya. Itulah perkembangan yang harus saya laporkan, Senopati Jinumanik. Gawat, kenapa perkembangannya begitu cepat? Untuk itulah saya melapor, Senopati. Tidak bisa ditunda lagi, Koco Benggolo. Aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Tapi bagaimana caranya? Harus kusadarkan Raden Ayu Sekarsari bahwa Raden Bayu Samudro adalah putranya. Senopati akan ke Kadipaten tanpa izin Kanjeng Ratu. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Senopati! Oh, bagaimana ini? Senopati akan bertindak tanpa izin Kanjeng Ratu. Terpaksa, aku harus menembus Segorolor. Siapa tahu aku bisa langsung matur pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Tapi apakah tidak akan terjadi? Yunda merasa telah terjadi sesuatu dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Maksud Yunda mereka telah keluar dari batas kerajaan Segorolor. Tidak, mereka tidak mungkin hidup dalam laut kalau di luar batas kerajaan. Jadi apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok, Yunda? Tenang dulu, tenang Dinda. Celaka. Aku tetap tak bisa menghubungi Kanjeng Ratu Kidul. Sekarang apa yang harus kulakukan? Di Kakutemenggungan, Dewi Ayu Sekarsari larut dalam pusaran asmara bersama Raden Bayu Samudro, terpikat oleh pesona yang sulit dilawan. Namun, kisah cinta mereka tak lepas dari pengawasan Koco Benggolo, yang segera melaporkan hubungan terlarang itu kepada Senopati Laut Kidul, Condro Manik. Dalam hatinya, Condro Manik tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Ia menyadari kutukan Nyi Wingit mulai menampakkan tanda-tandanya, kutukan yang akan menjadi nyata bila Dewi Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro bersatu dalam ikatan pernikahan. Dengan tekad kuat, Condro Manik memutuskan untuk menghentikan malapetaka ini sebelum terlambat. Sementara itu, Koco Benggolo mencoba mengundang kehadiran Ratu Laut Kidul untuk meminta perlindungan, tetapi panggilannya lenyap ditelan samudra yang bergelora. Sebab masuk ke sana sama dengan kematian. Ini dibuktikan dengan 12 prajurit pilihan yang masuk ke gua itu. Tapi mulut gua itu langsung tertutup. Dan tak seorang pun dari prajurit itu yang berhasil keluar. Itulah yang Dinda takutkan, Yunda. Apa jadinya nanti kalau Bagus Torodipo dan Roro Denok terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar dari gua itu, Yunda? Dinda, Bagus Torodipo dan Roro Denok adalah pendekar. Mereka mampu mengalahkan musuhnya. Tapi di dalam gua itu ada naga pancaroba, Yunda. Naga pancaroba? Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Siapa itu naga pancaroba? Naga Pancaroba adalah naga pengacau pimpinan dari para berandal pengacau lautan itu, Kanjeng Ratu. Semburan bisa naga pancaroba sangat bahaya, Kanjeng Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Yunda Ratu? Antar aku ke Gua Karang, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sayalah yang akan mengantar Kanjeng Ratu ke Gua Karang, Kanjeng Ratu. Sebaiknya saya ikut, Kanjeng Ratu. Kamu tetap di keraton dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan Ratu Dinda Dewi Nawangsari. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Ratu, haruskah Yunda Ratu sendiri yang pergi ke Gua Karang? Itu sudah menjadi perjanjian Yunda dengan Sang Prabu Gentur Prahoro. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Segorolor, maka Yunda sendirilah yang harus turun tangan. Pending Utomo, antar aku ke Gua Karang.
Baik, Nyi Ratu. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Di tempat lain, Ratu Laut Kidul justru tengah sibuk mencari putranya, Bagus Setoro Dipo. Dalam penglihatannya, Bagus berada di sebuah goa angker bersama kekasihnya, Roro Denok, yang dikenal sebagai Kembang Tanjung. Mereka menghadapi kekuatan misterius yang muncul dari kedalaman goa tersebut, sebuah tempat yang bahkan Senopati Laut Jawa peringatkan sebagai sarang malapetaka. Goa itu dijaga oleh seekor ular raksasa, makhluk buas yang tak pernah memberi ampun pada penyusup. Namun, dengan keberanian dan kegigihan luar biasa, Bagus Setoro Dipo berhasil mengalahkan sang ular. Di saat-saat genting, Ratu Laut Kidul muncul untuk menyelamatkan putranya dan Roro Denok dari ancaman maut. Siapapun orangnya yang berpapasan atau ketemu denganku tidak akan bisa melihat atau mencium kehadiranku. Kapan kita ke Randu Alas, Kanda? Kapan? Secepatnya, Dinda. Secepatnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pisahkan mereka. Aku harus sadarkan mereka bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dan Ayu? Dan Ayu? Saya sudah boleh menghadap belum? Kenapa pakai tanya begitu segala, Nyi? Ayo sini. Baik, Dan Ayu. Nyibira. Ya, Nyibira. Nyibira pasti ingat bagaimana dia harus membuang bayi Bayu Samudro. Melalui dialah akan kuingatkan Ayu Sekarsari. Ya. Dan Ayu, walau bagaimanapun saya akan ingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Iya, Nyi, saya tahu. Memang kalau begini lupa sarapan. Buktinya? Shh, malu jadinya saya. Iya, saya tahu. Ini Kanda minumnya. Manis sekali. Gulanya cuma sedikit kok, Raden. Jadi sebenarnya yang manis itu tehnya atau yang ada di depan Raden? Rupanya, Nyibirah tahu maksud saya. Ah, sudah. Nyibira nyindir terus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit mundur. Biar tidak mengganggu. Permisi, Den.
Tidak ada apa-apa. Apa yang membuat Nyi Bira sebahagia ini? Gusti Ayu Sekarsari. Gusti Ayu, kenapa Nyi? Iya, sekarang hubungannya sudah semakin mendalam dengan Raden Bayu Samudro. Iya, kan memang sudah lama. Iya, memang sudah lama, tapi sekarang makin mengarah, semakin tidak bisa dipisahkan. Berarti pernikahannya sudah makin dekat ya, Nyi? Iya, tinggal nunggu waktunya saja. Aduh, pestanya pasti besar ya, Nyi? 7 hari 7 malam. Mereka ada di mana, Nyi? Itu, di balik peranginan. Oh, Yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Yang namanya mengintip orang pacaran itu bagaimanapun tidak baik. Sebentar saja, Nyi. Ikut senang kan boleh. Tunggu. Nyi Bira. Nyi Bira. Siapa ya? Nyi Tidak. Aku tidak melihat siapa-siapa. Hei, siapa yang memanggilku tadi? Iya. Aku lupa. Aku tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Aku akan datang sebagai suara hati Nyi Bira. Aku akan bicara seakan-akan hati kecil Nyi Bira. Membo Warno, Nyi Bira. Ya, Nyi Bira. Nyi Bira? Siapa yang memanggil saya? Jangan takut, Nyi. Aku adalah suara hatimu. Mari ke sini. Kita harus bicara. Jangan takut, Nyi. Siapa kamu? Apa yang harus kita bicarakan? Ini mengenai kutuk Niwingit. Kutuk Niwingit? Iya. Dan ini ada hubungannya dengan bayi yang telah kamu buang beberapa waktu yang lalu, Nyi Bira. Tidak. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Bayi yang kamu buang itu adalah Bayu Samudro, Nyi. Tidak mungkin. Dia masih hidup, Nyi. Dia pernah diberi nama Joko Temon. Lalu pada saat dia masih kanak-kanak, dia pernah mengalahkan elang raksasa. Dan setelah menghilang untuk beberapa saat lamanya, dia kembali kepada orang tua angkatnya dengan nama baru, Bayu Samudro. Tidak, itu tidak mungkin sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke Juragan Soco. Tanyakan padanya, apakah Bayu Samudro itu anak kandungnya atau bukan? Lalu, kenapa harus aku? Sebab kamu akan menanggung dosa Kuwini Bayu Samudro, anaknya sendiri. Siapa kamu? Kembali di Kaku Temenggungan, Condro Manik menyamar sebagai Nyi Bira, seorang wanita tua penuh rahasia, dan menemui Dewi Ayu Sekarsari secara diam-diam. Dalam perbincangan itu, Condro Manik mengungkapkan kenyataan mengejutkan, Raden Bayu Samudro ternyata adalah bayi yang pernah dibuang Nyi Bira bersama seorang abdi setianya. Terkejut mendengar kenyataan ini, Nyi Bira merasa wajib memperingatkan Dewi Ayu Sekarsari agar tidak terjerumus dalam kutukan yang ditinggalkan Nyi Wingit. Namun, di tempat lain, Nyi Gendeng Permoni dan Setro Gondo Mayit telah mencium aroma intrik yang sedang berkembang. Ratu Gendeng Permoni mulai menyusun rencana busuk untuk memastikan kutukan itu menjadi kenyataan, demi tujuan-tujuan liciknya sendiri. Senopati Tapak Dento, Nyadong dawuh Nyi Ratu. terima kasih karena telah kau kembalikan Tugu Wasesa kepadaku. Berkat restu Nyi Ratulah, kami bisa datang tepat waktu. Sebelum Ratu Gendeng Permoni berhasil mendadah Adi Tugu Wasesa menjadi makhluk yang menyeramkan. Kini, Gorolor saya serahkan pada Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Tugu Wasesa, Sembah bakti saya katur, Nyi Ratu. semoga kamu benar-benar bisa menjadi bentenging keraton Segorolor Koyo Wingi Uni Tugu Wasesa. Restu Nyi Ratulah yang membuat Tugu Wasesa kembali kokoh seperti sedia kala. Karang Prakoso, Nyadong dawuh Nyi Ratu. Senopati Pending Utomo dan Kembang Lor, Nyadong dawuh Nyi Ratu. setelah Segorolor kembali tenang, tata tentram Kertaraharja, kukira tidak ada salahnya kalau ku kemukakan keinginanku. Keinginan yang telah direstui juga oleh Yunda Ratu Kidul.
Mengenai apa, Nyi Ratu? Meresmikan pernikahan Bagus Torodipo dengan Roro Denok. Kabar gembira ini akan segera kami sampaikan kepada seluruh Kaula Segoro Lor, Nyi Ratu. Dinda, jangan lupa mohon doa restu kepada Sang Prabu Gentur Prahoro yang sudah madeg Pinandito. Kalau perlu, Yunda akan menghantarkan Dinda kepada Sang Prabu. Terima kasih Yunda. Terima kasih atas kesediaan Yunda. Nyi Ratu, Nyi Ratu. Mohon maaf Nyi Ratu, Cantrik Pertapan Sabtu Samudra mohon menghadap Nyi Ratu. Suruh Cantrik Jatiloka itu masuk. Sendiko Daun Nyi Ratu. Yunda, ada apa lagi ini? Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo. Keterlaluan. Siapa yang sudah murang toto dan berani mengobrak-abrik Sabto Samudra? Dinda. Iya Yunda. Dinda, untuk sementara, Dinda harus mengurungkan dulu niat Dinda untuk meresmikan perkawinan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Iya Yunda. Bagus Torodipo dan kamu Roro Denok, kali ini kalian belum bisa menikmati masa pengantin dulu. Ada tugas berat yang harus kalian selesaikan. Kami mengerti, Waratu. Kami mengerti, Wak Ratu. Pergilah kalian ke pertapan Sabto Samudra. Selamatkan pertapan dari perusuh itu. Dan selamatkan Sang Begawan Gentur Prahoro, sesembahan kalian dari kekejian mereka. Sendiko Daun. Tapak Dento dan Karang Prakoso akan mendampingimu. Restu akan Daun, Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Berangkatlah. Mohon restu, Kanjeng Ratu. Mohon restu, Wak Ratu. Kalian jangan berkecil hati karena tidak diberi tugas. Sebab sebenarnya menjaga Segoro Lor lebih berat daripada tugas ke Sabto Samudra. Kami mengerti, Kanjeng Ratu. Bawa Cantrik Jatiloka ke ruang perawatan. Sendiko Daun Kanjeng Ratu. Yunda, ada apa ini? Kenapa cobaan bertubi-tubi datang ke Segoro Lor, Yunda? Itulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Yunda, Dinda. Sabarlah. Mudah-mudahan kita akan segera mendapat jawabannya. Iya, Yunda. Beripat Sewu, Iya Nyi Ratu. perlihatkan padaku apa yang terjadi antara Bayu Samudro dengan Ayu Sekarsari. Baik Nyi Ratu. Kalau kita punya anak nanti, Kanda ingin anak seperti apa? Kanda ingin punya anak seperti apa? Iya. Tentu saja yang cantik, secantik ibunya. Atau yang ganteng seganteng bapaknya. Kanda ingin anak kita mempunyai hidung seperti hidungmu. Matanya seperti matamu. Dan bibirnya seperti bibirmu. Kanda. Baik Nyi Ratu. Sementara itu, di kerajaan Selolumutan, Ratu Brangah tak lagi mampu menahan ambisinya. Dengan tipu daya, ia menyamar menjadi sosok Dewi Ayu Sekarsari yang memikat dan memanfaatkan kecantikannya untuk merebut hati Mininpu hingga tergila-gila. Di balik topeng jelita itu, ia memerintahkan para pengikutnya untuk menyamar sebagai Nyi Birah, perlahan-lahan menjalankan rencana licik untuk memisahkan Dewi Ayu Sekarsari dari Raden Bayu Samudro.
Ratu Brangah memiliki ambisi besar, menjadikan Raden Bayu sebagai lalanang Kedaton Brangah dan memperkokoh kekuasaannya. Dengan kepiawaiannya merajut intrik, ia berniat menguasai tahta dan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Aku akan membawarno menjadi Ayu Sekarsari. Dan dengan penampilanku sebagai Ayu Sekarsari, maka dengan mudah Bayu Samudro akan aku peluk dan aku tundukkan. Aku yakin kejadian lolosnya Bayu Samudro tempo hari tidak akan terulang lagi. Tangkap dia! Tangkap dia! Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Apa tidak terlalu hina kalau Nyi Ratu harus datang sendiri dan merebut Raden Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari? Tidak. Maafkan kami kalau kami tidak mampu, tapi kami khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyi Ratu. Jangan khawatir. Bayu Samudro atau orang Ketumenggungan tidak akan mampu membongkar rahasia penyamaranku. Dan ketika aku menjadi Ayu Sekarsari, maka Nibogawati akan menjadi birah palsu untuk menjadi pendampingku. Birah palsu? Ya. Nyi Ratu, apa peran Nyi Birah palsu dalam penyamaran Nyi Ratu nanti? Birah palsu akan meyakinkan Bayu Samudro bahwa yang ia hadapi adalah Ayu Sekarsari asli, dan satu lagi birah palsu akan kutugaskan untuk menyingkirkan Ayu Sekarsari dari Ketumenggungan. Bukankah itu sebuah rencana yang sempurna? Iya, Nyi Ratu. Semoga. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku melakukan penyamaran. Ayo. Kamu harus mengamati segala gerak-gerik Ayu Sekarsari. Dengar itu, kamu jangan salah. Pokoknya kamu harus jeli. Jangan sampai lupa, ya. Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Bagaimana? Sudah kamu pelajari tingkah laku Nyi Birah? Sudah, Nyi Ratu. Bagus. Bawa ke sini. Jadilah kamu Nyi Birah. Sembah saya katur, Nyi Ratu. Sekarang sembahlah junjunganmu, Ayu Sekarsari. Sembah saya Katur dan Ayu.
Nibira? Iya, Den Ayu. Sudah cantik sekali. Terima kasih. Siapa sangka yang di hadapan kalian ini Nibogawati.